Pemirsa, korban tewas akibat kebakaran di Jeneponto bertambah 1 orang. Bocah berusia 4 tahun tak berhasil diselamatkan karena luka bakar yang dideritanya cukup parah. Setelah menjalani perawatan, Alga yang berusia 4 tahun menyusul sang kakak yang lebih dahulu meninggal saat kebakaran terjadi. Kedua korban dimakamkan dalam satu liang lahat di TPU tak jauh dari rumah korban. Kini tinggal satu bocah, anak pertama dari keluarga ini yang berusia 12 tahun yang masih dirawat karena luka bakar. Kasus kebakaran yang menewaskan 2 orang bocah kakak beradik ini kini ditangani pihak kepolisian Polsek setempat. Kebakaran rumah panggung ini terjadi di lingkungan Liku Sarang, Desa Alu, Tarowang, Kecamatan Tarowang, Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Kebakaran terjadi diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor saat sedang memasak. Ratusan warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya dan menyelamatkan para penghuni rumah. Api yang semakin membesar membuat warga setempat kesulitan memadamkan api dan juga kesulitan menyelamatkan semua penghuni yang ada di dalam rumah. Begal payudara kembali menelan korban. Seorang wanita melaporkan aksi mesum seorang pria tak dikenal ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Tak butuh waktu panjang, polisi berhasil membekuk pelaku mesum tersebut. Begal payudara kerap dilakukan di tempat sepi. Tapi jangan salah, polisi bisa dengan cepat menangkap pelaku pelecehan seksual tersebut. Seperti yang dialami seorang wanita warga Durensawit, Jakarta Timur yang menjadi korban begal payudara oleh seorang pria. Dengan modus berpura-pura menanyakan alamat, pelaku melancarkan aksinya saat korban tengah fokus mengarahkan jalan. Kesal dengan ulah cabul pelaku, korban sempat memukul kepala pelaku dengan tas. Kurang dari 24 jam setelah mendapatkan laporan korban, tim Reskrim Polsek Durensawit membekuk AI, pelaku begal payudara. Keberadaan pelaku dengan mudah diketahui dari nomor plat kendaraan dan rekaman CCTV. Pelaku sendiri kita lagi BAP, nanti kita telusuri apakah dia punya penyakit atau apa, biar nanti kita selidikin selanjutnya. Barang bukti yang diamankan apa aja, Pak? Barang bukti yang diamankan ada CCTV, ada motor, ada helm, ada baju yang dipakai, termasuk celana dan sepatu. Pemuda 30 tahun ini mengaku dalam pengaruh obat-obatan terlarang saat melakukan aksi pelecehan kepada korban. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, membersihkan telinga dengan cotton bud adalah kegiatan yang sudah lumrah dilakukan untuk mengeluarkan kotoran di dalam telinga. Tetapi, apakah Anda mengetahui risiko atau bahaya membersihkan telinga dengan cotton bud? Kalau mau korek kuping, aku saranin jangan pakai cotton bud ya. Ini kejadiannya kira-kira sebulan yang lalu. Gara-gara sering membersihkan telinga menggunakan cotton bud, telinga pria bernama Yogi LK mendadak tak bisa berfungsi. Gara-gara sering membersihkan telinga menggunakan cotton bud, Telinga telinga pria bernama Yogi LK bermasalah. Ia panik karena pendengarannya terganggu. Yogi pun berinisiatif membeli obat tetes telinga sembari berharap akan membaik keesokan harinya. Dan setelah bangun tidur malah semakin parah. Namun malang, keesokan harinya kondisinya menjadi-jadi. Pendengarannya yang tak kunjung membaik ditambah demam dan badan lemas. Setelah 2 hari, Yogi akhirnya memutuskan memeriksakan diri ke rumah sakit. Yogi melanjutkan pemeriksaan ke dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Ia sempat khawatir kondisi ini tidak bisa disembuhkan. Namun dokter rupanya mendiagnosa hal ini terjadi karena tersumbatnya kotoran telinga yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Penyebabnya karena menggunakan cotton bud sehingga kotoran telinga semakin masuk dan menumpuk. Penggunaan cotton bud untuk membersihkan telinga bukan hanya terjadi pada Yogi. Sebagian besar masyarakat menggunakan cotton bud untuk membersihkan telinga.
Saya udah tahu sebulan kemarin ibu saya itu mengalami sendiri. Dia membersihkan telinganya itu, kapasnya itu tertinggal di dalam. Iya, jadi setiap dia mengorek kupingnya itu, dia nggak menyadari bahwa kapas itu tertinggal. Kuping saya sakit dan berkepanjangan gitu. Tapi udah gitu saya kapok, terus saya kalau membersihkan telinga akhirnya batas wajar aja ya, maksudnya di depan-depan aja, nggak sampai ke dalam gitu Mbak. Jadi kalau misalkan terlalu dalam itu kan beresiko ya, kadang bisa kena gendang telinganya atau kadang sampai lecet gitu. Kalau misalkan terlalu keras pakainya. Para ahli mengungkapkan bahwa membersihkan telinga dengan cotton bud hanya aman dilakukan untuk membersihkan telinga bagian luar saja. Jika diabaikan, bisa menyebabkan gangguan pendengaran atau kerusakan pada saluran dalam telinga. Tim Liputan, Ainis melaporkan. Ya mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa menggunakan cotton bud itu sangat berbahaya untuk telinga kita. Lantas bagaimana cara membersihkan telinga yang tepat? Langsung saja kita bertanya kepada Dr. Elizabeth Arta Uli Sirait, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah, kepala leher. Selamat siang Dr. Elizabeth. Selamat siang Mbak. Baik, dokter tadi sudah diinformasikan bahwa cotton bud ini berbahaya buat telinga. Tapi kenapa sampai sekarang ini masyarakat masih mayoritas menggunakan cotton bud? Mungkin karena banyak dijual ya, diperjualbelikan ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat telinga ini, liang telinga kita itu seperti corong, seperti pipa. Jadi kalau misalnya kita membersihkan cotton bud, ya yang ada malah tambah masuk ke dalam. Hanya sebagian saja yang ketarik keluar. Lebih banyak yang masuk daripada yang ketarik. Nah, gerakan mengorek-ngorek telinga juga dengan cotton bud itu akan menimbulkan peradangan pada kulit liang telinga. Karena kulit liang telinga kita ini tipis. Jadi kalau digerakkan gesekan terus-menerus, malah menimbulkan infeksi seperti kejadian di video tadi. Kadang masyarakat itu kan kalau membersihkan telinga karena gatel. Jadi ada yang sangat semangat membersihkan itu sehingga terkena gendang telinga. Bahaya buruknya apa sih dok kalau sampai kena gendang telinga? Tadi seperti yang saya jelaskan, ini kulit liang telinga kita tipis, infeksi bengkak, ujung liang telinga kita itu adalah gendang telinga. Jadi kalau misalnya mengorek terlalu dalam, kita umpamakan ini cotton bud, kita ngoreknya terlalu dalam, bisa trauma ke dalam mengenai gendang telinga. Kalau gendang telinga infeksi, tentu akan membahayakan. Bisa tuli permanen gitu ya dok? Iya. Oke, lantas dokter, adakah alat khusus gitu dok yang direkomendasikan oleh pihak kedokteran untuk membersihkan telinga? Nah sebenarnya kotoran telinga kita itu mempunyai fungsi. Dia itu merupakan hasil dari kelenjar yang berupa minyak, itu mempunyai fungsi untuk proteksi. Jadi benda asing dari luar tidak bisa langsung masuk ke dalam. Ada binatang juga tidak bisa langsung masuk ke dalam. Jadi tidak perlu dibersihkan. Dan mekanisme membersihkan kuping itu dia punya mekanisme sendiri, self cleansing. Jadi kuping kita ini akan mengeluarkan kotorannya sendiri. Oke. Jadi kalau gatal gitu mending dibiarkan aja gitu ya dok ya? Biarkan. Tapi kalau misalnya gatalnya berlanjut, kemungkinan ada radang, iritasi, trauma, itu perlu kita periksakan. Oke, kalau kita sedang mandi, kira-kira bagian telinga mana yang harus diperhatikan untuk dibersihkan dengan air mungkin dok, dengan pelan-pelan? Waktu kita mandi mungkin ada sebagian yang masuk sedikit airnya. Nah, jadi yang perlu kita bersihkan itu liang telinga, ini posisi ini, dan membersihkan pakai tangan mungkin nggak akan masuk ke dalam, jadi bagian luarnya saja. Pakai tisu atau kain atau handuk gitu saja. Pakai air biasa aja ya, nggak usah heboh pakai sabun gitu ya dok ya? Nggak perlu karena ada mekanisme self cleansing tadi. Semakin iritasi. Lantas rentang waktu membersihkan telinga yang ideal ini setiap hari atau ada dikasih jeda waktu dok? Nah kotoran telinga kita itu juga ada berbeda-beda ya setiap orang.
kadang ada yang kotorannya menumpuk, ada yang mungkin menggunakan alat bantu dengar, alat headset, earphone, yang bikin kotoran tambah masuk atau susah keluar. Itu kita biasanya bersihkan selama setiap 3 bulan, 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau misalnya dalam keadaan normal tidak perlu dibersihkan, tidak ada jangka waktu tertentu. Oke. Nah, dokter, selain membersihkan cotton bud yang berbahaya, apa saja kegiatan masyarakat mungkin yang dilakukan sehari-hari yang bisa berbahaya bagi telinga kita, Dok? Memasukkan apapun ke dalam liang telinga itu tidak benar. Ya, karena yang tempatnya yang kecil, ukuran yang kecil juga itu membahayakan. Terus menjaga dari suara bising itu juga penting untuk kesehatan telinga kita. Jadi kalau mendengarkan headset jangan terlalu kenceng musiknya gitu ya, Dok ya? Jangan terlalu sering juga. Jangan terlalu sering juga. Oke, dokter, ada pesan untuk masyarakat agar bisa lebih bersih dan sehat dalam menjaga kondisi telinga? Silakan, dokter. Kotoran telinga kita itu bisa keluar sendiri, jadi tidak perlu dibersihkan, hanya bersihkan bagian luarnya saja. Dan jaga kalau misalnya kita harus memakai alat yang seperti alat bantu dengar, headset, itu perlu alatnya juga harus dibersihkan dan perlu pemeriksaan rutin setiap 3-6 bulan sekali. Oke, baik, semoga ini juga bisa dimengerti masyarakat ya, agar tidak menggunakan cotton bud untuk membersihkan telinga lagi. Terima kasih Dokter Elizabeth, cukup tercerahkan selama ini karena terlalu terbiasa ini menggunakan cotton bud. Terima kasih dokter sudah berbincang bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Acara Kongres Kebangsaan yang bertempat di Gedung Nusantara 4 MPR RI bertemakan Ikhtiar Memperadabkan Bangsa. Bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2021 dihadiri oleh para pejabat tinggi negara dan juga para cendekiawan. Acara Kongres Kebangsaan yang berlokasi di Gedung Nusantara 4 MPR RI bertemakan Ikhtiar Memperadabkan Bangsa. Bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021, acara dihadiri oleh para pejabat tinggi negara dan juga para cendekiawan. Dalam kongres secara virtual, Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya makna persatuan dalam semangat Sumpah Pemuda. Acara ini juga dijadikan momentum cendekiawan menyampaikan ajakan Indonesia Maju. Tujuan penyelenggaraan Kongres Kebangsaan ini adalah ingin kembali mengingatkan ingatan kolektif kita sebagai bangsa bahwa perjuangan kita untuk mencapai tujuan kita merdeka, tujuan kita bernegara, ini masih harus terus kita perjuangkan bersama agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Saya kira sudah menjadi layaknya MPR sebagai rumah kebangsaan untuk bisa menyampaikan, para cendekiawan menyampaikan pikiran-pikirannya mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Kalau kita mau maju, kita mesti tahu mau kemana kita. Tanpa tahu mau kemana, tidak mungkin kita maju. Indonesia dalam kacamata peradaban pernah menjadi bangsa yang sangat beradab. Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini menegaskan pada saat pandemi COVID-19 seperti saat inilah kebersamaan bangsa dan pemersatu bangsa harus lebih diperkuat. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Yudi Rizaldi, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. 6 penambang emas ilegal meninggal tertimbun longsor. Simak informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.